kemudian menyelidiki hingga terjatuh keras, menyikut kencang seperti ini, dan puncaknya adalah memukul kepala ponakan aku kayak gini. Logikanya, kalau dia berani melakukan hal-hal seperti ini di tempat yang seramai itu, apalagi di tempat sepi. Sebenarnya tadi aku nggak mau bikin konten kayak gini, tapi aku menemukan beberapa kejanggalan di dalam alur penyelesaian konflik ini. Yang pertama, pihak sekolah sampai saat ini tidak memberikan sanksi tegas apapun kepada. Oke guys, peristiwa semacam ini saya sepakat dengan ibu tadi. Itu tidak ada kata-kata damai. Di dalam dunia olahraga itu yang diutamakan adalah sportivitas. Salah satu sportivitas di dalam olahraga itu tidak melakukan kekerasan terhadap lawan. Bahkan yang namanya fair game, fair play, ketika saya ini olahragawan juga meskipun bukan berprestasi ya. Misalkan kita lagi main futsal, temannya jatuh di depan gawang mau ngegolin, berhenti dulu ya. Itu fair play, fair game. Jadi kalau ada seperti itu penyelesaiannya kekeluargaan, itu salah besar, no ya. Saya juga punya anak pemain basket. Kalau satu ketika manusia, mungkin bukan dia, datang dan ngerjain anak saya, saya cari orang tuanya, sekolahnya saya tuntut, anak itu seumur hidup nggak boleh main basket ya. Jadi Anda lihat bagaimana di Surabaya ada seorang anak dari gunjingan di lapangan basket ya, kemudian bapaknya bawa preman banyak, akhirnya bapaknya masuk penjara karena menyuruh anaknya itu menggonggong. Jadi kasus di Surabaya ini tidak boleh didiamkan ya guys. Di dalam Undang-Undang Peradilan Anak itu masuk kategori juvenile delinquent, kejahatan anak. Jadi tetap dihukum. Siapapun kamu, sekolahnya dimanapun, kalau negara ini tidak bertindak, saya akan somasi, saya akan tuntut kasus ini harus diangkat. Dan Persatuan Basket seluruh Indonesia harus melarang manusia macam ini. Jangan oknum, namanya jelas kok, nomor punggungnya jelas, sekolahnya jelas. Dan saya sudah lihat di akun IG-nya, tapi itu notifikasi komentarnya itu dihapuskan. Jadi menurut saya katakan sekali lagi, ini anak biadab. Kalau dalam lihat videonya bukan hanya dia, beberapa yang lain juga disikut. Jadi kalau ini dibiarkan di tempat terbuka, tidak pernah diadili, kalian salah. Ada peradilan anak ya. Jadi anak yang brengsek macam ini nggak boleh main basket seumur hidup. Dan saya ingatkan, kalau you main di Solo, aku akan cari kamu dan aku akan minta ditangkap. Bukan polisi yang suruh nangkap ya. Kelompok basket tak suruh nangkap kamu karena kamu brengsek, bikin rusak dunia basket, dan kamu adalah anak kecil yang suka menteror. Jadi jangan mengatakan dia sudah mencederai banyak orang, dan itu tidak fair, malu loh ini ya. Tidak cukup hanya sekedar kemudian videonya di take down, minta maaf, enggak. Ini kejahatan, ada kejahatan namanya anak di dalam ilmu pidana, namanya juvenile delinquent, dan dia harus dihukum. Kalau hukuman tidak boleh main basket seumur hidup itu administrasi, tapi hukuman fisiknya dia harus dikasih pelajaran biar dia tahu bahwa dia tidak kebal hukum. Tetap menjadi orang merdeka yang berakal waras dan berani menyatakan kemerdekaannya di negara yang merdeka. Terima kasih.